Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menganalisis buku ajar bahasa Arab untuk Madrasah Tsanawiyah. Yang pertama, kesesuaian buku dengan pelajaran surf di Madrasah Tsanawiyah. Dalam buku ini sudah sesuai dengan gaya belajar siswa atau siswi di Madrasah Tsanawiyah. Namun, pengajar mestinya juga menggunakan metodologi pembelajaran dengan baik, meliputi metode dan materi pembelajaran yang variatif. Materi pembelajaran tidak terpaku pada teks buku paket siswa, menciptakan suasana yang humoris sehingga siswa tidak terlalu tegang dalam belajarnya. Yang kedua, kesesuaian sisi buku dengan karakteristik peserta didik. Di sini, presentasi buku secara umum sudah sesuai karena disajikan 4 maharoh bahasa yaitu istima', maharoh, qiraah, dan kalam. Presensi dari prosedur, diferensiasi, dan piktorial sudah sesuai karena banyaknya gambar dan materi yang diberikan sesuai dengan minat belajar peserta didik. Yang ketiga, kelengkapan isi. Isi buku ini sudah berkesinambungan antara satu bab dengan bab yang lain dan sudah menerapkan sistem gradasi yang baik dari aspek mufrodat, gramatika, dan qiraah karena materi yang disajikan sudah sistematis. Yang keempat, kemutakhiran isi buku. Setelah menganalisis, dapat disimpulkan buku ajar bahasa Arab ini sudah sesuai digunakan oleh peserta didik karena sudah memenuhi standar kurikulum 2013. Pentahapan dan penyajian buku ini sudah sesuai teori Mackey, yaitu sudah memenuhi tahap seleksi, gradasi, presentasi, dan repetasi. Yang kelima, membangkitkan keingintahuan peserta didik. Minat belajar siswa dalam meliputi beberapa faktor seperti pemusatan perhatian, keingintahuan, motivasi, dan kebutuhan. Adapun usaha yang dilakukan oleh pengajar dalam menumbuhkan dan meningkatkan minat belajar siswa terhadap bahasa Arab ialah mencari metode yang mampu memberikan rasa senang kepada siswa dalam belajar bahasa Arab, mengkaitkan atau menghubungkan pelajaran bahasa Arab dengan pelajaran yang lainnya agar siswa lebih tergugah untuk belajar bahasa Arab, serta memberikan motivasi kepada siswa untuk membaca dan memahami buku-buku yang ditulis dengan bahasa Arab. Dan dalam buku ajar ini, dari kesinambungan satu bab dengan bab yang lain, saya melihat materi yang diberikan akan menarik kurang lebihnya sedikit minat peserta didik dalam belajar bahasa Arab. Yang keenam, keakuratan buku. Di dalam buku ajar bahasa Arab ini tercantum berbagai sumber yang akurat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mempresentasikan pelajaran desain, dan di sini saya ke bagian yaitu dalam bagian B, yaitu kelayakan penyajian buku ajar. Yang pertama yaitu teknik penyajian. Teknik penyajian buku ajar kelas 12 Madrasah Ali sudah sesuai dengan ketentuan BSNP, yaitu minimal memuat membangkit motivasi pendahuluan diisi. Pembangkit motivasi disajikan dalam bentuk gambar, ilustrasi, dan foto. Di dalam buku tersebut sudah memenuhi segala seperti yang terdapat di mufrodat. Setiap bab pasti ada gambar atau foto yang sesuai dengan pembahasan yang ada di judul. Pendahuluannya pun sudah memenuhi syarat yang memuat materi yang membutuhkan oleh siswa untuk memahami pokok bahasan dan akan dipelajari, dan isi pun sudah sesuai dengan komponen. Kelayakan isi seperti terdapat pada bab 4, pembahasan tentang memahami fungsi sosial, struktur teks, bunyi, kata, dan makna, dan latihan-latihan lainnya. Tidak lepas dari pembahasan untuk memperhatikan bentuk, makna, sehingga membuat siswa lebih fokus untuk memahaminya. Yang kedua, keruntuhan isi. Keruntuhan isi penyajian buku kelas
12 Madrasah Aliyah sangat runtun karena disajikan dari yang mudah ke yang sukar. Terbukti dari penyajian awal hingga akhir, bahasa yang digunakan terus berkembang. Yang ketiga, kelengkapan buku ajar. Kelengkapan buku ajar bisa dilihat dari adanya KI dan KD. Di dalam buku ajar kelas 12 sudah tertera dengan jelas di setiap awal bab materi KI dan KD-nya, dan di setiap materi sudah lengkap sesuai dengan KI dan KD yang beruntutan sesuai dengan konsep seperti yang terdapat di bab 1-4. Yang keempat, petunjuk kegiatan. Petunjuk kegiatan di dalam buku ajar kelas 12 Madrasah Aliyah sudah sangat jelas dengan petunjuk kegiatan tertera di dalam setiap bab. Nah, buku ajar dan beruntutan halaman awal sampai akhir bisa dilihat daftar isi bukunya. Konsep inti KI dan konsep dasar KD sudah lengkap yang tertera di setiap awal bab. Yang kelima, penyajian pendukung yang terdapat di dalam buku ajar kelas 12 Madrasah Aliyah tersebut pada setiap bab. Karena buku tersebut telah menyajikan materi yang dilengkapi dengan gambar, ilustrasi, tabel, rujukan, soal latihan, dan rangkuman dari setiap bab. Mungkin cukup sekian, segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Magfiroh. Saya mahasiswa semester 4 Prodi Pendidikan Bahasa Arab dari Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng, Jombang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil dari telaah buku ajar kelas 12 MA mengenai kelayakan penggunaan bahasa pada buku ajar siswa kelas 12 MA. Nah, ini dia cover bukunya. Baiklah, yang pertama saya akan menguraikan tentang ketepatan penggunaan bahasa pada buku ajar siswa kelas 12 MA. Nah, setelah saya telaah, penggunaan bahasa pada buku ini sudah sangat tepat. Mengapa? Karena bahasanya menggunakan bahasa baku. Di dalamnya tidak menggunakan bahasa amiyah yang tentunya sulit dipahami bagi orang awam. Nah, di dalam buku ini menggunakan bahasa yang baku sehingga guru mudah menyampaikan kepada siswa dan siswa juga mudah memahaminya. Penggunaan bahasa yang ada di dalam buku ajar siswa kelas 12 MA ini sudah sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik. Hal ini sesuai dengan cuplikan kalimat yang ada pada buku halaman 15. Ini dia halamannya. Seperti kalimat ar-riyadhah hiya an-nasyatul badani al-mustamir. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kekomunikatifan penggunaan bahasa yang ada pada buku ajar kelas 12 MA ini. Nah, pada buku ini kekomunikatifan yang ada di dalamnya ditandai dengan beberapa tebak kosakata atau tebak gambar yang mana siswa bisa mencari atau menganalisis sendiri mengenai penjelasan tentang kaidah nahwunya. Di dalam buku ini sudah ada beberapa warna, yakni dipisahkan dalam satu kalimat diberi warna agar siswa bisa menganalisis sendiri mana kalimat yang termasuk pada kaidah nahwu yang tengah dipelajarinya. Hal ini sesuai dengan apa yang ada di dalam buku pada halaman 15 sampai 17. Ini halaman 15, 16 dan 17. Nah, yang ketiga mengenai kesesuaian buku ajar dengan tingkat perkembangan siswa. Bahan rujukan yang digunakan guru untuk menyampaikan materi adalah
buku ajar, di mana kriterianya harus sesuai dengan tingkat pendidikan peserta didik. Nah, pada tingkat kelas MA, apalagi kelas 12, ini kriteria materinya adalah meliputi kriteria materinya, yakni lebih mengkerucut kepada bakat. Seperti misalnya, jika sebelum MA peserta didik belajar tentang nama suatu tempat, misal ini adalah tokoh, di mana bahasa Arabnya adalah adukan, tapi pada tingkatan ini mereka sudah belajar tentang apa saja yang ada di dalam, apa saja yang ada di dalam tokoh, dan apa saja yang ada di dalam pasar. Seperti misalnya, ini adalah penjual, ini adalah buah ini adalah sayur ini adalah ikan, ini adalah baju, seperti itu. Juga pada tingkatan ini, siswa sudah dituntut untuk mengerti tentang hal-hal dasar dari kaidah-kaidah nahwu. Mereka tidak hanya belajar tentang apa itu mubtada, apa itu khobar, melainkan mereka sudah bisa menganalisis susunan kalimat mubtada dan khobar, melainkan mereka sudah bisa menganalisis mana di antara sekian banyak kalimat yang termasuk susunan mubtada dan khobar. Nah, di dalam tingkatan ini, di dalam buku ajar ini sudah dijelaskan tentang kriteria-kriteria yang saya sebutkan tadi, seperti yang ada pada halaman 17 dan 18. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Lestari Dianingsih. Saya akan mempresentasikan desain materi penelaah buku bagian kelayakan kegrafikaan. Yang pertama adalah ukuran buku. Ukuran buku, menurut hasil penelitian desain materi untuk buku MA kelas 12, pencetakan ukuran buku ini sesuai dengan standar ISO, yaitu ukuran kertas B5 atau sama dengan 17,6 atau dikali 26 cm. Alasannya karena materi dalam buku ini tidak terlalu padat. Yang kedua, jarak enter dalam buku terlalu jauh, sehingga jika menggunakan kertas selain B5 akan tampak renggang dan kosong. Contoh halaman 15, huruf alif dengan kalimat yang sebelumnya itu terlalu jauh. Jarak antara gambar terlalu jauh, dalam satu lembar hanya berisi gambar saja. Contoh halaman 12. Nah, ini yang saya maksudkan. Materi tidak terlalu padat. Seperti ini. Mohon maaf. Nah, ini kan tidak terlalu padat, hanya membahas soal ini saja. Jika ini dicetak menggunakan kertas A4, maka hasilnya akan terlalu besar dan dia tidak terlihat ringkas, menghabiskan kertas menurut saya. Nih. Nah, selanjutnya adalah jarak enter antara huruf jarak enternya itu terlalu jauh. Seperti contoh yang ini. Mana ya tadi? Bentar. Nah, jarak antara ini dengan ini kan jauh, sangat jauh sekali. Jika menggunakan kertas yang ukurannya selain B5, dia akan tampak kosong buku ini. Tidak terlihat materinya itu terkesan sangat simpel. Mohon maaf, menurut maksud saya, jika jaraknya yang ini kan terlalu lebar. Jika dia menggunakan kertas selain B5, dia akan tampak sangat sepi buku tersebut. Ukuran kertas B5 adalah yang seperti ini. Ini ukuran B5. Dia tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Dan menurut saya ini sangat bagus kalau digunakan untuk sekolah, ukuran anak sekolah. Selanjutnya, jarak antar gambar satu dengan gambar yang lain itu terlalu jauh.
sehingga menimbulkan kesan yang kosong, ruang kosong. Satu sampul hanya terisi oleh ini gambar-gambar 1, 2, 3, nggak sampai banyak gitu gambarnya kan. Menurut saya itu terlalu membuang. Nah ini juga ada beberapa kertas kosong yang tidak bisa digunakan karena kurang menghemat tempat tadi, kurang padat materinya. Yang saya katakan gambarnya tadi kurang satu halaman hanya berisi gambar tadi, yang menurut saya itu terlalu pemborosan, itu berada di halaman 12 ini, dan masih banyak lagi di bawah. Nah seperti ini terlalu menghabiskan ruang gitu, karena pada dasarnya nanti kan anak-anak pasti kalau menulis Arab itu mereka biasanya menggunakan buku catatan, tidak ditulis di sini. Jadi menurut saya ruangnya harusnya lebih diringkas lagi. Selanjutnya adalah desain kulit buku, sampul, bagian sampul. Selanjutnya saya akan mengomentari bagian sampulnya. Bagian sampul ini kan berwarna hijau tua, hijau gelap, terus ini hijau daun. Di sini warna putih di sini menurut saya sangat mengganggu, tidak cukup serasi dengan yang lainnya. Begitu juga dengan yang dibaliknya, sampul buku yang belakang. Bentar, saya akan carikan sampul buku belakang. Nah, ini menurut saya ini terlalu polos sekali, kosong sekali. Kalau biasanya itu di buku-buku itu ada tulisan di belakangnya, itu ada tulisan entah motivasi dalam berbahasa Arab, karena ini kan buku bahasa Arab. Jadi menurut saya akan lebih baik jika diberikan motivasi, ada motivasi dari bahasa Arab atau makalah-makalah dari bahasa Arab gitu. Nah, untuk tata letak selebihnya, selain itu menurut saya buku tersebut sudah memenuhi standarnya. Seperti tulisan-tulisan ini menurut saya sudah ada standarnya, sudah sesuai standarnya. Hanya saja ada beberapa yang menurut saya kurang karena terlalu kosong ataupun kurang berisi seperti itu. Nah, selebihnya itu sudah sesuai. Nah, menurut saya itu yang perlu saya komentari dari buku ini. Selebihnya saya merasa buku ini sudah cukup untuk standarnya. Untuk standar anak sekolah, standar buku anak sekolah itu sudah mencukupi. Hanya saja yang saya katakan tadi, dari segi sampul dan ukuran buku menurut saya lebih cocok kalau dia dicetak dalam bentuk ukuran kertas B5. Dan untuk sampul buku yang bagian putih itu sebaiknya diganti, jangan berwarna putih, atau boleh diganti dengan warna hijau yang lebih muda, atau warna hijau toska, itu lebih baik. Dan sampul bagian belakang buku kan biasanya kan seperti ini, ada tulisan-tulisan seperti ini. Kalau tadi buku yang tadi itu terlalu kosong. Sekian presentasi saya Silvia Denisih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ulia Hayyin Amalia, ana min faslil lugatil Arabiyyah B. Di sini saya menyampaikan tugas akhir dari mata kuliah Desain Materi Pembelajaran Bahasa Arab, yang mana tugasnya berupa membuat video penjelasan tentang menelaah buku bagian implikasi buku ajar terhadap keterampilan siswa. Baik, langsung saja. Di sini saya menelaah buku bahasa Arab kelas 12 Madrasah Aliyah. Pada implikasi buku ajar terhadap keterampilan siswa ini terdapat 4 poin, yaitu yang pertama, jenjang maharoh dalam pembelajaran bahasa Arab kelas 12. Di sini saya mengambil maharoh kitabah. Pada buku ini telah sesuai dan baik untuk mengarah ke maharoh kitabah, karena di dalam buku tersebut
juga terdapat beberapa contoh soal dan juga penjelasan-penjelasan yang mudah dipahami para siswa. Lalu untuk poin kedua, teks memadai mengembangkan maharoh kitabah. Buku ajar bahasa Arab kelas 12 ini juga dilengkapi dengan soal-soal untuk melatih kemampuan keterampilan kitabah siswa. Yang ketiga yaitu penyajian latihan menunjang maharoh kitabah. Buku ajar bahasa Arab kelas 2 ini juga dilengkapi dengan banyak latihan soal. Hampir pada setiap bab ada latihan soal-soal, baik itu melengkapi kalimat yang rumpang atau mencocokkan dari kata satu ke kata lainnya, lalu menjawab sesuai bacaan, menjawab sahih atau khotok sesuai bacaan, bahkan mendeskripsikan suatu teks naratif. Dan poin terakhir yaitu pertanyaan mengarahkan perkembangan maharoh kitabah. Sangat disayangkan sekali pada buku bahasa Arab kelas 12 ini tidak ada bagian pertanyaan mengarah ke perkembangan maharoh kitabah. Di buku tersebut pada bagian bab akhir hanya tercantum yaitu pengarahan kepada perkembangan maharoh istimak. Jadi untuk yang mengarah ke perkembangan maharoh kitabahnya tidak ada. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat di kemudian hari, dan apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata maupun tindak laku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.